สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film Thailand yang berjudul Pawn Shop. Hayo kita mulai. Masalah hidup selalu berkaitan dengan rasa ketidakpuasan terhadap keadaan seperti yang dialami pasangan suami istri ini. Untuk melampiaskan emosi, sang istri mengoceh panjang lebar, tapi suaminya yang bernama Longzu ini hanya diam membisu. Yang Longzu lakukan hanya menyalakan dupa dan mengucapkan kalimat yang katanya, roh sangat suka mengincar jiwa manusia yang putus asa. Dia lalu menangis dan katanya tidak tahu apa lagi yang harus diperbuat. Setelah itu dia masuk ke kamar dan tak lama, ada sosok hantu perempuan yang keluar dari dinding. Hantu itu menyingkirkan istrinya dengan menjambak rambutnya dan bertanya kepada Longzu di mana jiwa manusia yang sudah dijanjikannya. Ternyata itu hanyalah mimpi, tapi walaupun begitu, kenyataannya ada sosok hantu yang muncul di seputaran altar yang disembahnya. Longzu sudah tahu bahwa hantu itu mendatanginya lewat mimpi karena sebenarnya dia sudah terlanjur mengikat sebuah perjanjian dan untuk itulah istrinya pun dikorbankan. Dia menghabisi istrinya dengan sebuah pajangan yang dihantamkan berkali-kali sampai istrinya tewas dan sewaktu proses itu terjadi, hantu perempuan tersebut muncul lagi di belakangnya. Setelah itu Longzu membuka toko pegadaian bagi orang-orang yang ingin menyelesaikan masalah hidup dengan menggadaikan jiwa mereka ke setan. Kedua karyawannya ini juga ingin mencoba mendapatkan nikmat dunia dengan cara singkat. Mereka ditanyakan sudah siap atau belum karena sekali masuk ke dalam lingkaran setan, maka tidak ada lagi kata menyesal dan selamanya perjanjian itu tidak dapat dibatalkan atau nyawa sebagai taruhan. Singkat cerita, ritual pemanggilan roh pun tiba. Roh jahat itu muncul dan mengingatkan untuk tidak mengingkari janji. Pasir yang digenggamnya merupakan simbol ikatan perjanjian mereka. Papan di atas rumah itu dituliskan rumah pegadaian dan besoknya, seorang wanita dengan polosnya masuk ke tempat itu untuk menggadaikan barang-barangnya untuk melunasi biaya rumah sakit. Jadi ceritanya selain ingin membayar biaya rumah sakit, perempuan ini juga ingin suaminya hidup kembali. Nah, jika itu keinginannya, maka dia harus membayar dengan jiwa, jadi bukan dengan barang rongsokan yang ditaruh di meja itu. Selain jiwa sendiri bisa juga menyerahkan jiwa orang lain, tapi jika diingkari, maka jiwanya lah yang akan diambil. Satu sisi perempuan ini menginginkan suaminya hidup kembali, tapi tidak juga dengan mengorbankan jiwanya sendiri. Sewaktu dia ingin beranjak, Longzu menahannya dan berkata bisa membantunya karena jiwa siapapun bisa dipakai untuk tumbal tanpa terkecuali. Di tempat lain ada lagi seorang pria yang seakan putus asa menjaga seorang anak kecil di rumah sakit dan sempat mengambil kertas iklan pegadaian yang ditempel di tiang-tiang listrik. Sebelum menelpon, dia memilih untuk minum-minum dulu di bar sampai teler. Diceritakan sebelumnya, pria yang bernama Neong ini mempunyai masalah berat yang tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Malam itu pacarnya menyalahkan dan menuntut agar segera menyelesaikan urusannya. Keadaan ini membuat keduanya frustasi dan akhirnya, sang pacar yang bernama Dao ini memilih untuk pergi. Walaupun begitu, Neong masih mengantarkannya untuk tinggal di sebuah motel, tapi setelah itu dia juga tidak mau pergi padahal Dao tidak ingin ikut campur lebih jauh soal masalah Neong. Neong pun mengingat masalahnya dan menelpon seseorang untuk membantunya yang entah siapa. Pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi semakin membuat otak berasap. Setelah itu dia pun meniatkan diri untuk ke pegadaian. Neong duduk dan melihat ke atas yang entah apa yang dilihatnya di sana. Orang-orang sekitar mulai membicarakan tingkah anehnya, juga menyebut perempuan yang bersamanya itu tampak menakutkan yang tidak tahu perempuan mana yang dimaksud. Di dalam juga sedang ada pria yang berkonsultasi tentang masalahnya dan Longzu mengusulkan dia untuk merampok saja. Ada lagi seorang pria yang bermasalah dengan asuransinya yang ditolak kendala badannya yang terlalu gendut. Dengan santai Longzu menyarankan dia untuk berolahraga jika tidak mau mati. Singkat cerita, tibalah giliran Neong yang disuruh masuk. Tanpa basa-basi, Neong mengatakan keinginannya untuk menggadaikan jiwanya karena membutuhkan uang untuk biaya anaknya yang sedang di rumah sakit. Longzu menanyakan kembali apakah dia yakin karena menggadaikan jiwa itu tidak seperti menggadaikan rumah. Neong masih terdiam dan Longzu memberikan waktu untuk berpikir kembali. Di ruangan lain, si pria obes ini juga ditanyakan seberapa yakin dia ingin melakukan pengikatan perjanjian yang padahal permintaannya itu hanya ingin kurus. Bukannya olahraga dudut. Semua poin-poin perjanjian pun dibacakan yang isinya bersedia menyerahkan jiwa untuk iblis sewaktu upacara dan selamanya kehidupan tidak akan kembali seperti dulu, juga iblis akan menggerogoti jiwa dengan cepat. Peraturan itu berlaku untuk semua orang yang datang ke tempat terkutuk tersebut.
Iblis bisa kapan saja mencabut nyawa mereka tanpa adanya pemberitahuan. Di detik-detik terakhir, si endut berubah pikiran tapi sudah terlambat. Tidak ada lagi kata pembatalan dan dia dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Begitu juga dengan pasien-pasien lainnya termasuk Nueng yang dimasukkan ke dalam ruangan lain. Masing-masing mempunyai sel sendiri-sendiri. Di sebuah sel tiba-tiba ada pria tak berbaju yang muncul yang entah dari mana asalnya. Singkat cerita, pasien itu pun menjadi korban pertama. Sekarang giliran si endut. Sesosok perempuan muncul di hadapannya dan entah apa yang terjadi, intinya si endut pun tidak sadarkan diri. Di sel lainnya tidak kalah seram. Sebuah tangan keluar dari dinding dan langsung menjambak sang korban. Hantu itu merasukinya dan mengunyah badannya sedikit demi sedikit. Di sel tempat Noeng berada, sekilas dia melihat pohon yang bergerak tak wajar. Setelah diperhatikan, dia seakan melihat seorang perempuan yang sedang diewas oleh sosok yang menakutkan. Awalnya dia berpikir itu pasti hanya ilusi semata dan tiba-tiba sudah ada hantu perempuan di dalam selnya. Neong terus meyakinkan dirinya bahwa itu tidak nyata dan mencoba melawan. Sebenarnya kejadian ini semua terjadi di dalam alam bawah sadar yang membuat tidurnya semakin gelisah dan ini juga terjadi dengan pasien lainnya. Lanjutannya sekarang, dia berjalan ke sebuah kamar dan duduk di sana. Ada sebuah kejadian yang menakutkan di sel itu di mana seorang gadis ditarik paksa oleh seorang pria dengan kondisi lantai yang dipenuhi darah. Setelah itu Neong ditarik lagi ke sebuah tempat gelap dan tiba-tiba sudah di atas perahu. Ada banyak tangan yang menggoyang perahunya sampai dia tenggelam dan sekarang dia terhempaskan ke ranjang. Ada lagi sosok hantu perempuan yang memperlihatkan diri. Dari sana dia berpindah lagi yang duduk di sebuah kursi dan hantu itu menyuruhnya untuk bangun. Hantu itu berbisik bahwa selamanya Neong tidak akan tenang bahkan sampai mati. Bayangan Longju muncul dan menanyakan apakah dia sudah merasakannya sekarang sambil tertawa. Neong lalu tersadar dan melihat hantu perempuan yang muncul di depannya. Neong lalu berkata sesungguhnya dia tidak bermaksud karena itu semua hanyalah kecelakaan dan meminta maaf kepadanya. Neong memohon agar tidak lagi diganggu dan sebagai gantinya dia bersedia melakukan apa saja. Dia menanyakan apa yang bisa dibantu tapi hantu itu tetap diam saja yang membuat Neong menoyor-noyor kepalanya. Hantu itu lalu memuntahkan darahnya dan mengatakan kembalikan anakku. Neong lalu dibawa lagi ke tempat lain dan melihat seorang anak kecil yang tiba-tiba berlumuran darah. Ada sebuah kenangan masa lalu di mana rumah mereka disamperin seorang anak tetangga yang membawakan makanan. Saat itu Dao meminta Neong untuk menyiapkan makanan tersebut dan mangkok pecah itu menyadarkannya kembali yang ternyata masih di dalam sel seperti pasien-pasien lainnya. Yang selanjutnya terjadi dengan para pasien adalah satu di antaranya dicekik mati oleh Algojo dan kini arwahnya gentayangan. Yang lainnya pun dihabisi begitu juga dengan si endut. Gadis yang merupakan pasien di awal cerita yang ingin menghidupkan kembali suaminya pun tidak luput. Sekarang giliran Noeng tapi dia masih melakukan perlawanan. Pada akhirnya dia tertusuk tapi masih mencoba bertahan dengan duduk mojok. Sang Algojo pun santai mengisap seputung rokok sambil menunggu kematiannya. Neong melihat ke atas sambil berkata semua sudah berakhir. Jadi ceritanya waktu itu Neong sempat mengantuk dan tidak sengaja menabrak seorang anak tetangganya yang sedang membawa abu ibunya. Bapaknya tidak terima dan menyumpahi Neong akan mendapatkan balasan yang berkali-kali lipat. Jadi inilah masalah Neong yang membuatnya menggadaikan jiwa untuk membayar biaya rumah sakit anak tersebut. Setelah itu roh Neong berjalan keluar dari tempat pegadaian dan mengunjungi anak tersebut di rumah sakit. Pada akhirnya anak itu sadar dari koma dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Harapan Neong sendiri kembali bersama Dao tapi itu hanyalah sebuah angan-angan. Longju berkata bahwa manusia itu adalah makhluk yang bodoh. Mereka mudah tertipu dengan harapan yang membawa mereka kepada kehancuran. Ketamakanlah yang membuat mereka memilih hal tersebut dan selama ini dia belum pernah menemui manusia yang berhati mulia yang merelakan semuanya. Ketamakan selalu menguasai. Pada akhirnya Longju juga terus mencari korban karena dia harus terus menyediakan makanan untuk sang iblis dengan kontrak perjanjian yang mengikatnya seumur hidup. Roh Neong pun akhirnya menjadi budak dari Longju bersama dengan yang lainnya. Tamat. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.